Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Harus tetap semangat dimanapun kalian belajar, karena dimanapun kita belajar semuanya adalah tempat untuk belajar. Jadi tetap semangat ananda semua. Anak-anak ustazah ingatkan anak-anak ustazah untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Anak-anak ustazah, jika kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk... Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Terakhir, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Baiklah, kita akan membahas satu persatu operasi hitung yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, yaitu setara. Jadi, apabila terdapat sebuah soal, di dalamnya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka soal tersebut kalian selesaikan dari yang paling kiri. Namun jika terdapat tanda kurung, maka operasi di dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Agar kalian semakin memahami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, silakan perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama. Ada sebuah soal 1567 ditambah 4500 dikurang 3254. Kita akan mencari penyelesaian dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan tersebut. Di sini kita lihat pada soal ini perpaduan antara penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang tadi ustazah jelaskan, jika ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada satu soal, kalian kerjakan dari yang paling kiri. Perhatikan, kita terlebih dahulu menjumlahkan 1567 ditambah 4500, sehingga diperoleh hasilnya 6067. Setelah diselesaikan yang paling kiri, lanjut kita kurangkan dengan 3254, sehingga diperoleh hasilnya 2813. Contoh kedua, 3454 ditambah dalam kurung 4300 dikurang 1650. Untuk soal yang kedua, kita perhatikan soal ini terdapat tanda kurung. Seperti yang tadi sudah jelaskan, jika ada tanda kurung maka selesaikan dulu atau cari dulu hasil dari operasi yang ada di dalam kurung. Jadi, kita tulis kembali 3454, kemudian kita cari hasil yang di dalam kurung, diperoleh 2650, barulah kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan diperoleh 6104. Jadi jangan lupa, jika ada operasi hitung di dalam kurung, kalian selesaikan dulu hasil yang di dalam kurung, baru kalian jumlah atau kurangkan sesuai dengan perintah soalnya. Untuk materi yang kedua tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Jika tadi penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian
kedudukannya setara di dalam soal jika hanya ada perkalian dan pembagian saja. Kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dia bercampur dengan pengurangan dan penjumlahan juga, perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi. Artinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun jika hanya ada perkalian dan pembagian saja di soal itu, maka dikerjakan dari paling kiri. Atau jika ada yang di dalam tanda kurung, selesaikan dulu operasi yang dalam tanda kurung. Agar lebih memahami, kita kembali melihat contoh berikut. Contoh yang pertama, 1000 dibagi 500 dikali 12. Di sini ada pembagian dan perkalian. Karena setara, jadi kita selesaikan dari yang paling kiri, yaitu 1000 dibagi 500. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan 12. Selanjutnya 2 dikali 12, hasilnya adalah 24. Contoh kedua, 65 dikali dalam kurung 1650 dibagi 50. Ingat, jika ada operasi di dalam kurung, selesaikan dahulu yang di dalam kurung. Kita tulis dulu 65, kemudian kita kali dengan hasil dari yang dalam kurung sudah kita cari, yaitu dikali 33. Barulah kita kalikan 65 dikali 33, dapatlah 2145. Kita lanjutkan pada materi yang ketiga, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, artinya di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Kalian harus memperhatikan tingkatan urutannya. Nah, kalian perhatikan, jika tanda kurung berarti operasi itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, jika setelah yang tanda kurung itu ada kali atau bagi, selesaikan dulu kali atau bagi. Baru terakhir dijumlah atau dikurang. Nah, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu setelah penjumlahan dan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Kemudian lanjut, perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Terakhir, operasi penjumlahan dan pengurangan urut dari yang paling kiri. Agar semakin memahami, langsung ke contoh. Contoh pertama, 1000 ditambah 500 dikali 11. Di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Ingat bahwa tingkatan perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Sehingga kita harus menyelesaikan bilangan yang dikali. 1000 kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan hasil dari perkalian 500 kali 11, yaitu 5500. Diperoleh hasilnya 6500. Ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian harus dikalikan terlebih dahulu, jangan dijumlah dulu ya. Contoh kedua, 350 ditambah 150 dikali 15 dikurang dalam kurung 2400 dibagi 40. Untuk operasi hitung yang kedua ini, kita lihat ada yang di dalam kurung, berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalian harus sudah tahu hasil dari 2400 dibagi 40. Nah, perhatikan, kita tulis dulu 350 ditambah 50 dikali 15 dikurang hasil dari yang sudah kita bagi 2400 dibagi 40, yaitu 60.
Nah, kemudian kita lihat kembali. Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan. Jadi di sini perkalian lebih tinggi tingkatannya. Jadi kita harus sudah tahu dulu hasil 50 dikali 15. Baru kita tuliskan. Seperti berikut. 350 ditambah hasil dari 50 kali 15 yaitu 750. Kemudian dikurang 60. Setelah itu kita jumlahkan atau kita kerjakan dari yang paling kiri yaitu penjumlahan. 350 ditambah 750 dikurang 60, hasilnya 1040. Contoh yang terakhir, 2000 dikurang 50 dikali 15 ditambah 500 dibagi 25. Ada dua operasi hitung yang di dalam kurung. Semuanya harus sudah kita tahu isinya dulu. Harus sudah kita kerjakan dahulu. Baru kita tuliskan nanti hasilnya. Seperti berikut. 2000 kita tuliskan kembali. Kemudian kita tulis hasil dari 50 dikali 15 yaitu 750. Kita tuliskan kembali hasil dari 500 dibagi 25 yaitu ditambah 20. Kemudian setelah itu barulah kita lakukan operasi hitung. Di sana tinggal pengurangan dan penjumlahan. Berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. 200 dikurang 750 yaitu 1250. Kemudian ditambah 20 sehingga diperoleh hasilnya 1270. Baiklah anak-anak ustazah harap anak-anak ustazah terus berlatih di rumah cara menyelesaikan operasi hitung bilangan Caca agar kalian semakin memahami materi hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian selesaikan portofolio yang telah dibagikan. Baiklah anak-anak ustazah rasa cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.